Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi dasar listrik dan elektronika ya. Jadi sebelumnya mungkin kita belum pernah berkenalan secara langsung meskipun lewat video seperti ini ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Bayu Prasetyo. Di sini saya adalah guru TAV yang mengampu mata pelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 10 TAV 1 dan 10 TAV 2. Nah, sebelumnya kita nanti akan banyak pertanyaan ya. Misal seperti kemarin di grup ada yang tanya, Pak, DLE itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya DLE atau dasar listrik elektronika adalah sebuah mata pelajaran atau suatu mata pelajaran yang berisi tentang jelas dasar listrik dan elektronika. Jadi maksudnya kita akan belajar banyak tentang dasar listrik dan elektronika. Misal dari yang pertama ini jelas satuan internasional, terus kemudian nanti komponen-komponen elektronika, jenis-jenisnya apa saja, cara membacanya bagaimana, terus kemudian bila dirangkai seri atau paralel bagaimana, terus penerapannya juga bagaimana begitu. Itu intinya kita akan belajar tentang itu. Nah, sebelum menuju ke sana kita akan mengingat kembali tentang materi yang pertama, itu adalah sistem satuan internasional dan contoh penerapannya. Jadi mungkin kalian sudah pernah mendapat materi ini ya di SMP, di fisika atau mungkin di materi yang lain. Tapi karena sistem satuan internasional itu sangat penting di teknik audio video khususnya, maka kita harus mengingat kembali ya. Jadi sebenarnya sistem satuan internasional itu apa sih? Gitu. Nah, jadi apa sih sistem satuan internasional? Nah, sistem satuan internasional itu kalau dalam bahasa Inggris itu International System of Units atau disingkat SI, adalah sistem yang diadopsi dari sistem matriks atau MKS. MKS itu meter, kilogram, dan second untuk digunakan di seluruh dunia. Maksudnya apa nih gitu? Jadi satuan internasional itu intinya adalah satuan yang ditetapkan bersama untuk digunakan bersama-sama agar tidak terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan ukuran. Misal contoh, panjang pintu itu adalah 25. Nah, 25 apa dulu nih? Bisa jadi orang yang di Bandung gitu, 25-nya 25 jangkal maksudnya. Tapi dia telepon bilang ke orang Malang tuh anggapannya 25 cm misal. Nah, ini pasti akan menjadi perbedaan ya. Makanya perlu ada satuan internasional yang bisa ditetapkan bersama-sama. Jadi semua negara menggunakan satuan itu bersama-sama agar tidak ada perbedaan. Begitu, itu maksudnya satuan internasional. Terus di satuan internasional itu ternyata ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama itu adalah satuan selalu tetap. Nah, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun, misal suhu, tekanan, dan kelembapan. Nah, maksudnya bagaimana? Satuan selalu tetap itu dalam artian ya di negara manapun satuan itu ya tetap segitu ukurannya gitu. Misal sebagai contoh di lingkup kecil ya, satuan panjang kita menggunakan kilan ya, kalau bahasa saya kilan atau jengkal. Nah, jengkal saya dengan jengkal kalian pasti berbeda. Ya, makanya jengkal ini tidak bisa digunakan untuk pengukuran misal panjang ya, pengukuran panjang menggunakan jengkal tidak bisa digunakan karena pasti berbeda. Nah, dengan satuan internasional panjangnya itu menggunakan meter ya, itu di mana-mana pasti sama. 1 meter di India sama 1 meter di Indonesia itu pasti sama, tidak berbeda gitu. Terus tidak mengalami perubahan karena suhu atau tekanan. Nah, misal kalian mengukur sebuah panjang kabel dengan besi ya, misal aja ini, tapi kalian mengukurnya di tempat yang panas dan lama. Nah, alat ukur besinya itu ini panjangnya sebesi ini. Nah, besi itu ditaruh di situ, nanti lama-lama memuai kan besi ya karena suhu dan panas. Nah, itu berarti ukurannya pasti berubah.
Nah, itu berarti tidak tetap. Makanya panjang satu besi, nah itu tidak bisa digunakan di satuan internasional. Makanya harus menggunakan satuan yang tetap. Kemudian yang kedua ada bersifat internasional. Ya jelas, karena satuan internasional berarti bersifat internasional. Artinya dapat dipakai di seluruh negara. Nah, syaratnya bisa dipakai di seluruh negara pasti dengan berunding ya, rembugan lah bahasanya dengan negara-negara lain untuk menentukan satuan yang sesuai dan dapat diterima atau bahkan dapat digunakan di seluruh negara. Kemudian yang ketiga adalah mudah ditiru, jelas. Seperti tadi, kalau misal jengkal saya, kalau mau ditiru pakai jengkal yang lain, misal, jadinya kan sulit ya. Apalagi kalau misal tangannya kecil, menggunakan tangan saya pasti berbeda. Beda lagi kalau semisal panjang ya, kita bahas panjang lagi. Panjang 1 meter kan tadi di mana-mana sama, maka bisa ditiru. Nah, itu maksudnya mudah ditiru. Itu tadi satuan internasional, pengertiannya dan juga syarat-syaratnya. Kemudian apa saja sih satuan internasional atau sistem satuan internasional? Jadi sistem satuan internasional itu dibagi dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai serta memiliki satuan. Nah, satuan itu apa ya, nanti kita berjalan bersama-sama gitu ya. Nah, besaran pokok, mohon maaf. Nah, ini besaran pokok adalah fondasi dari sistem satuan internasional dan dapat dan semua satuan itu diturunkan dari sini. Nah, maksudnya besaran pokok itu adalah besaran yang fundamental, yang utama ya. Jadi dari besaran turunan di sebelah kanannya itu adalah besaran yang dibentuk dari perkalian dari satuan pokok. Nah, maksudnya besaran turunan itu turunan dari besaran pokok itu tadi. Makanya besaran pokok adalah fondasinya gitu. Nah, besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran. Nah, di tabel itu sudah ada. Jadi besaran detik itu simbolnya S ya. Jadi kalau kalian mungkin melihat misal pelari ya, sekarang kan olimpiade tuh pelari atau perenang itu pasti ada satuan S-nya, misal 34,7 S. Nah, itu maksudnya 34,7 second dengan simbol dimensinya T. Nah, nama besarannya adalah waktu. Jadi kita di satuan internasional waktu itu ditulis besarannya itu dalam satuan detik, bukan jam, bukan menit ya, tapi detik. Kemudian di besaran meter itu simbolnya M, jelas ya tadi itu nama besaran dari panjang. Kemudian kilogram dengan satuan kg, K besar G kecil, simbol dimensinya M, menunjukkan massa ya, bukan berat. Kilogram itu massa ya. Kemudian ada ampere. Nah, ini sudah mulai berhubungan dengan teknik elektro ya, atau teknik audio video. Jadi ampere itu adalah besaran dengan simbol ampere, kemudian simbol dimensinya I untuk menyatakan arus listrik atau nama besarannya dari arus listrik. Jadi kalau kalian bilang arus listriknya 220 volt lah, itu salah. Yang benar arus listriknya tergantung ya, misal bisa 1 ampere atau 2 ampere gitu. Nah, kemudian di sini ada Kelvin ya, mungkin kalian baru kenal ya, karena kalian biasanya menggunakan Celsius. Kelvin itu adalah besaran dari nama besaran suhu dengan simbol dimensinya apa ini? Bentuk lingkaran dengan garis di tengah ya. Itu theta namanya. Nah, kemudian ada mol dengan simbol mol juga dengan simbol dimensi N, itu menandakan atau nama besarannya jumlah zat. Dan kandela kemudian simbolnya CD, kemudian simbol dimensinya adalah J ya, untuk besaran intensitas cahaya. Nah, ini yang wajib kalian ingat-ingat, kalau perlu kalian tulis di buku ya. Karena apa? Karena nanti di materi-materi selanjutnya ini tuh bakal terus digunakan. Nggak hanya materi saja, nanti di kehidupan sehari-hari pasti ini akan digunakan. Nah, ini namanya besaran pokok. Kemudian kita beralih ke besaran turunan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, besaran turunan tuh
Ya, dibentuk dari perkalian, perpangkatan, atau pembagian satuan pokok. Dari satuan pokok ini bisa dikali, bisa dibagi, bisa dipangkatin gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini saya kasih contoh 3. Pertama adalah meter persegi. Meter persegi itu biasanya untuk luas ya. Di sini sudah ada nama besarannya luas. Nah, untuk mencari luas, semisal luas persegi, persegi panjang, itu kan menggunakan rumus panjang kali lebar atau sisi kali sisi. Nah, panjang kali lebar itu kan menggunakan, kalau ikut satuan atau besaran pokok itu kan meter. Nah, kalau meter kali meter itu kan sama aja panjang kali lebar. Nah, itu mengukur luas. Maka simbolnya meter kuadrat atau meter kali meter. Nah, ini kan perkalian dari besaran pokok, meter kali meter. Terus kalau yang pembagian nih, ada contohnya nih, meter per detik. Misal ini menunjukkan kecepatan ya, di motor kalian mungkin kilometer per jam. Itu sama saja, cuma kita menggunakan meter per detik karena simbolnya mengikuti besaran pokok. Meter per detik, meter itu kan besarannya dengan simbol M. Kemudian detik itu besaran dengan simbol S. Maka simbolnya itu jadi M per S atau meter per detik. Itu nama besaran kelajuan atau kecepatan dengan simbol besaran V kecil. Ingat-ingat ya. Untuk kecepatan itu dengan V kecil. Nah, ini kan pembagian dari besaran pokok kan ya. Jadi ini turunannya dari meter dan detik begitu. Terus kemudian ada meter kubik. Nah, meter kubik ini kalau kalian biasa dengar itu di kolam mungkin ya. Nah, itu menunjukkan besaran volume. Kemudian simbolnya adalah meter kubik. Kenapa kok pangkat 3 ya? Jadi volume itu kan kalau kalian ingat di hitung-hitungan ya, itu volume kan biasanya panjang kali lebar kali tinggi ya umumnya. Nah, itu kan sama aja kayak tadi, panjang kali lebar kali tinggi itu kan menunjukkan panjang ya dalam bentuk meter, panjang, lebar, tinggi. Itu dikali 3 atau maksud saya panjang kali panjang kali panjang. Nah, itu kan sama aja dengan meter kubik ya, dibaca kubik. Nah, simbol besarannya adalah V besar. Beda ya, kalau kita di V kecil, kalau ini V besar gitu. Nah, itu contoh besaran turunan. Dari di sini adalah besaran-besaran pokok yang dikali atau dibagi atau dipangkatkan seperti itu. Masih banyak lagi contohnya, nanti bisa kalian cari ya. Mungkin di tugas kalian menemukan ini nanti. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini contoh penerapan sistem satuan internasional. Jadi saya memberi contoh sedikit karena ini nanti berhubungan dengan tugas. Contoh penerapan sistem satuan internasional. Nah, di sini ada banyak data ya di pendingin ruangan merek Sharp ya. Kemudian di sini ada rated current atau arus ya. Arusnya di sini 5,5 A. Nah, di sini A kan adalah besaran pokok dari ampere arus listrik ya. Maka besaran pokok di sini adalah ampernya. Nah, kita menemukan nih, ada kulkas pakai satuan internasional. Nah, kenapa kok nggak pakai satuan apa gitu? Nah, ini kan karena SAP itu kan diproduksi ke seluruh dunia, maka harus menggunakan besaran pokok ampere gitu ya. Kemudian di kanan ini ada apa nih? E21808 nih, LCD monitor ya, ini nama produknya LCD monitor. Nah, kemudian di sini ada tegangan 19 volt, kemudian ini lambang DC 1,3 ampere. Nah, di sini ada A lagi, makanya monitor ini menggunakan sistem satuan internasional juga nih. Nah, dengan ampere. Nah, di sini juga ada kilogram. Wah, kilogram tadi kan nama besarannya massa ya. Nah, di sini berarti massanya, tapi di sini tertulis berat ya. Jadi nanti mungkin kalian bingung, berat dan massa apa bedanya gitu. Kalau massa itu adalah berat benda tanpa dikalikan gravitasi. Nah, sedangkan berat, ini berat, maka berat itu massa kali gravitasi. Jadi ini 1,95 kg itu sebenarnya sudah dikalikan dengan gravitasi 9,8, atau kalau kalian sering lihat di soal fisika ya digenapkan 10 ya.
Itu bedanya berat dan massa. Kalau berat itu adalah massa kali gravitasi, kalau massa itu ya massa bersihnya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sudah selesai pemanasan ya untuk mengenal satuan internasional, mengingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita akan ada tugas ya. Di sini ada tugas, nanti akan saya sampaikan juga di Google Classroom ya. Tugasnya apa nanti dikirim di Google Classroom juga. Tugasnya itu kita mencari tahu ya, kita mencari tahu alat-alat yang ada di rumah kalian, atau mungkin tetangga kalian, atau mungkin teman kalian ya. Nah, di sini ada 1 sampai 10, silakan kalian isi nama alat ya. Misal di sini ada monitor, saya sudah siapkan contohnya. Kemudian simbol besaran yang tertulis di sini apa? A ya, misalnya A, atau tadi KG gitu ya. Saya pilih salah satu dulu. A. Nah, simbol besaran kan nih. Saya kembali, simbol besaran ada S, M, K, G, A, dan K dan sebagainya. Nah, nilainya, nah di sini sudah ada nilainya 1,3A, ditulis lagi 1,3A. Kemudian nama besaran A, ini nama besaran apa tadi? Arus kan ya? Arus listrik. Nah, ini termasuk dalam besaran apa? Besaran pokok atau besaran turunan. Tadi kan ampere itu di besaran apa? Kita lihat lagi. Nah, ini besaran pokok ya, makanya di sini saya tulis besaran pokok. Nah, silakan kalian dilanjutkan menulis 10 peralatan listrik. Nah, entah monitor, entah apapun, nggak harus peralatan listrik, mohon maaf. Pokoknya alat yang ada besaran-besaran pokoknya atau besaran-besaran turunan. Ditulis di sini, nanti nilainya semisal ada kalian lihat TV ya, TV terus ternyata di situ ada beratnya, nggak masalah. Beratnya 1,5 kg gitu. Misal ada TV 1,5 kg, misal aja, nanti ditulis di sini gitu. Nanti silakan dikirimkan di Classroom ya, nanti saya buka lagi tugasnya di Classroom. Nah, terus kemudian ada batas waktunya. Nah, batas waktunya pengumpulannya di Google Classroom pada hari Sabtu tanggal 31 Juli tahun 2021. Jadi setelah tanggal ini kalau kalian mengumpulkan, maka nilainya jelas akan berbeda dengan yang mengumpulkan sebelum atau pas di tanggal 31 Juli. Jadi cepetan, semangat ya. Oke, itu mungkin materi pemanasan dari saya. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar banyak lagi, mulai dari hukum-hukum listrik dan elektronika, kemudian membaca komponen dan lain sebagainya. Tapi dasarnya kita harus tahu dulu, yaitu simbol-simbol dan nama besarannya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan langsung saja di WA Group saja ya, karena saya nggak selalu mantengin YouTube atau Google Classroom, jadi langsung ke WA saja, WA Group. Oke, terima kasih dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.